Halo, selamat pagi kelas 11. Jadi setelah Meet ini kita masuk ke bab yang baru yaitu rekayasa. Lebih tepatnya adalah wirausaha produk rekayasa bidang konversi energi. Jadi perlu kalian ingat bahwa pelajaran prakarya itu ada 4 pokok subbabnya ya. Yang pertama itu ada kerajinan, ada budidaya, ada rekayasa, dan ada pengolahan. Kemarin kita udah mempelajari tentang kerajinan, pernah kita singgung ya di semester sebelumnya. Kemudian kita sudah bahas juga mengenai budidaya ikan hias. Nah, jadi di bab ini kita akan mempelajari tentang rekayasa bidang konversi energi. Tujuan pembelajaran kita adalah sebagai berikut yang bisa kalian baca. Dan yang akan kita bahas adalah sebagaimana yang telah tertulis di kotak-kotak yang kuning itu. A, B, C, D, dan E, namun dalam pembelajaran nanti akan disesuaikan. Kita masuk ke wirausaha rekayasa bidang konversi energi. Energi itu apa sih? Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja, ya. Ibaratnya kita nih kalau mau melakukan aktivitas, kita harus makan. Kenapa? Makan itu adalah sumber energi bagi tubuh kita sehingga kita bisa melakukan pekerjaan. Energi dapat dikonversikan atau berubah dari bentuk energi yang satu ke bentuk energi yang lainnya. Ini pasti kalian sudah cukup familiar karena ini adalah termasuk ke dalam pelajaran fisika ya, atau pelajaran IPA gitu. Energi dapat dipindahkan dari satu sistem ke sistem yang lainnya. Jadi, selama penjelasan Miss ini, Miss harapkan kepada kalian untuk memperhatikan dan mencatat poin-poin penting di buku catatan kalian. Seiring dengan penjelasan ini, nantinya Miss akan memberikan kalian tugas. Jadi, mohon diperhatikan. Oke, jadi energi baru terbarukan merupakan sumber energi yang renewable atau dapat diperbarui. Jadi energi yang dapat diperbarui contohnya adalah biomasa, biogas, tenaga angin, fotovoltaik, panas bumi, dan air. Kemudian, sumber energi yang tidak diperbarui adalah salah satu sumber energi yang terpakai habis dan tidak diciptakan kembali. Itulah mengapa banyak slogan menghemat energi itu selalu digaung-gaungkan dan selalu kita lihat di media televisi dan media lainnya, karena ada beberapa energi di dalam kehidupan kita yang tidak bisa diperbarui kembali. Dan agar keberlangsungan kehidupan anak cucu kita nanti tetap dapat berlangsung dengan baik, kita harus menghemat energi dari saat ini. Sumber energi yang tidak dapat diperbarui ini contohnya seperti ada bahan bakar fosil ya. Bahan bakar fosil itu sendiri hasilnya adalah seperti minyak bumi, gas alam, dan tambang. Oke, kalau energi yang baru terbarukan disebut juga sustainable energy, yang berarti tersedia dalam waktu jauh ke depan. Energi yang ini tuh maksudnya ketersediaannya akan terus ada. Ini biasanya berasal dari tanaman atau hewan yang tidak membutuhkan proses jutaan tahun seperti minyak bumi, gas alam, dan bahan tambang lainnya, sehingga energi itu dapat terbarukan kembali, begitu ya. Nah, kemudian ada gambar bulatan-bulatan yang bisa kalian perhatikan tentang energi, bahwa energi itu ada dua, energi yang terbarukan dan tidak terbarukan. Kemudian untuk yang tidak terbarukan diantaranya adalah energi fosil dan nuklir. Untuk energi yang terbarukan diantaranya adalah energi air, energi angin, energi surya, energi laut, dan energi bio, serta ada energi panas bumi. Oke, jadi berbagai sumber energi dalam proses konversi dapat menghasilkan energi listrik, yang merupakan salah satu bentuk energi terluas dalam pemakaian energi. Di dalam kehidupan sehari-hari kita juga dapat menyadari bahwa energi listrik itu sangat besar manfaatnya bagi kemajuan kehidupan kita ya, dari segala lini bidang. Pemanfaatan listrik itu membawa kita kepada kemajuan
bidang-bidang kehidupan kita yang lainnya, dia mensupport atau mendukung gitu ya. Oke, jadi sampai di sini sebelum Miss menjelaskan lebih lanjut, Miss mau, narik benang merahnya supaya kalian nggak lari nih dari konsepnya, karena kan kita belajarnya prakarya. Kenapa kok ada pembahasan seperti pelajaran IPA? Karena semua bidang mata pelajaran yang kalian pelajari itu pada dasarnya saling terikat satu dan lainnya, ya. Oke, jadi rekayasa di sini adalah pemanfaatannya ke wirausaha nantinya, bagaimana produk-produk yang menghasilkan energi atau memanfaatkan energi itu kemudian diwirausahakan. Nanti ada pembahasannya di belakang. Jadi sampai di sini Miss harapkan kalian gak bingung gitu ya. Jadi Miss jelaskan benang merahnya. Oke, begitu. Boleh kalian catat berbagai hal-hal penting yang ada di halaman 72 ini sampai dengan halaman 73. Kalian bisa pause dulu videonya. Oke, jadi kalau kalian sudah selesai mencatat hal-hal penting yang sekiranya mau kalian tanyakan atau mau kita bahas lagi di pertemuan selanjutnya, catat juga tugas dari Miss ini. Jadi latihan hari ini ada 4 soal. Yang pertama adalah mencari penjelasan dari istilah-istilah yang tadi ada disebutkan oleh Miss ya. Yang pertama itu biomasa. Tadi termasuk dalam energi baru terbarukan ya, bisa diperbaharui ya. Itu dicari penjelasannya apa, biomasa itu apa. Yang kedua, penjelasan dari biogas. Yang ketiga, penjelasan dari fotovoltaik. Miss tarik dulu, scroll up. Nah, di bagian sini, di bagian sumber energi yang renewable atau dapat diperbarui, biomasa, fotovoltaik itu apa penjelasannya sama biogas. Dan kemudian yang keempat, tugasnya adalah aktivitas 1, mengamati produk peralatan bidang konversi energi yang ada di sekitarmu. Berarti di daerah kita di Tanjung Pinang. Miss contohkan dua produknya. Yang pertama itu ada, kalau kalian sering jalan ke Dompa, lampu jalan yang ada di sepanjang jalan Dompa itu menggunakan panel surya. Kemudian kalau kalian juga pernah lewatin kampus Umrah yang ada di Dompa, di belakang kampusnya itu ada semacam teknologi kincir angin. Oke, jadi ada lampu jalan dengan panel surya serta kincir angin. Di aktivitas 1 ini Miss mau kalian menjelaskan bagaimana cara kerjanya dari si panel surya itu dan kincir angin. Oke, jadi contohnya udah Miss aja nih, dari Miss kalian cari penjelasannya. Atau jika kalian mengetahui lebih banyak produk pemanfaatan energi selain yang Miss sebutkan, boleh kalian jelaskan. Pilih salah satunya dan dijelaskan dengan cukup lengkap ya. Jangan terlalu panjang tapi memberikan informasi yang cukup. Oke, jadi Miss ulangi tugasnya. Yang pertama adalah mencari penjelasan dari istilah. Yang pertama itu biomasa, kedua biogas, ketiga fotovoltaik, yang keempat adalah aktivitas 1. Contoh produknya yaitu ada lampu jalan dengan panel surya atau kincir angin. Pilih salah satunya untuk dijelaskan di dalam paragraf di buku tulis. Tugas yang disebutkan di dalam video ini dikumpulkan di kolom komentar di Edmodo. Waktunya sampai dengan jam pelajaran kita usai. Jika ada yang kiranya akan terlambat mengumpulkan, mohon izin dulu kepada Miss. Terima kasih perhatiannya kelas 11.